Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya perwakilan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang Rasul Ulul Azmi dan keteladanannya. Apakah kalian tahu pengertian Ulul Azmi? Secara bahasa, ulul artinya yang memiliki, dan azmi artinya cita-cita yang mantap. Sedangkan secara istilah, ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Ada 5 orang rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi dari 25 rasul yang wajib kita imani, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita akan membahas materi tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh telah menghabiskan waktu untuk berdakwah selama hampir 1000 tahun, tetapi hanya sedikit yang mau mengikutinya. Sepeninggal Nabi Idris, perilaku masyarakat pun menjadi semakin menyimpang, termasuk mereka yang ketika itu menyembah berhala. Selain itu, kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang terhadap apa saja, termasuk putranya yang dikenal durhaka. Nabi Nuh mendapatkan gelar ulul azmi karena memiliki mukjizat dari Allah berupa diselamatkan dari banjir bandang. Saat itu, Allah memberikan azab berupa banjir bandang kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar dengan ajaran yang beliau sampaikan. Nabi Nuh beserta pengikutnya selamat karena berada di dalam bahtera atau kapal besar yang sudah ia buat sebelum banjir bandang tersebut. Sedangkan orang-orang kafir termasuk anak dan istrinya binasa dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil Nabi Ibrahim senang mempertanyakan atau berdebat tentang ketuhanan. Ia tumbuh remaja dan memiliki keberanian untuk menghancurkan segala sesembahan kaum fasik, hingga beliau mendapatkan hukuman dari Raja Namrud yang saat itu tengah berkuasa. Hukumannya yaitu dibakar dalam api yang sangat besar, namun atas izin Allah dan kuasa Allah, beliau dapat keluar dengan selamat. Adapun bentuk ketabahan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala antara lain: 1. Perintah untuk membawa anaknya dan istrinya ke tempat tandus dan gersang tanpa pepohonan dan air dan membuat keduanya tinggal di tempat tersebut. 2. Perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Ini menjadi permulaan diperintahkannya hari raya kurban. Ketiga, perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama putra beliau. Selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam. Sewaktu Nabi Musa masih bayi, ibunya terpaksa harus menghanyutkannya di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Nabi Musa alaihissalam termasuk Rasul yang menyandang gelar ulul azmi sebab kesabarannya menghadapi kaum Bani Israel, kaum yang suka membangkang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau dihadapkan dengan Raja Fir'aun yang dikenal sebagai raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran bawahan Fir'aun dan dapat berjalan di antara laut yang terbelah, sementara Fir'aun dan bawahannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah karena kemampuan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Pembahasan akan saya ambil alih dari rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa mengajarkan bahwa Allah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Maryam, ibunda Nabi, melahirkan beliau dalam keadaan masih suci tanpa pernah disentuh seorang pria dan tanpa suami. Dan penuh kesabaran dan keikhlasan ia merawat Nabi Isa hingga dewasa dan diangkat menjadi Nabi pada usia 30 tahun. Suatu saat sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza merupakan pengikut Rasul yang
berkhianat melaporkan hal tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa. Akhirnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib oleh pasukan musuh, wajah Yahuza berubah menyerupai wajah Nabi Isa dan ialah yang menggantikan Nabi Isa terbunuh di persaliban. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya wafat ketika beliau masih di dalam kandungan, sedangkan ibundanya wafat saat ia masih kecil. Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Pada awal dakwahnya hanya sedikit pemeluk Islam. Sebelum hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, Amil Husni, karena ditinggal wafat kedua orang yang berperan besar dalam kehidupannya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Dan pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar melakukan Isra dan Mi'raj, peristiwa yang diperintahkannya salat 5 waktu. Lanjut, Nabi Muhammad adalah nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melempari dengan batu dan juga kotoran. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah dan membebaskan Mekah dari orang-orang kafir Fatul Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada atau haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah dan beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 632 Masehi dengan wahyu terakhir, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hikmah dan sifat yang bisa kita teladani adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan materi Rasulul Hasbi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.